Tapi menurut gua harusnya ya Bang Onat setelah kala ini lu call out harusnya mau lagi karena dia udah nyobain ring dan lu belum. Ya nggak masalah. Dan lu mau tapi mau aja kalau dia terlalu pusi aja. Dikasih tahu sama orang lain, gue call out lagi di podcast ini terus dia nggak mau nonton. Kan pusi lagi pusi. Jadi aduh. Gue pernah ngomong di beberapa podcast, gue kasih tahu. Mau sedunia nantang lo atau nyuruh lo jatuh, kalau lo pilih bangkit, lo bangkit. Sebaliknya, mau seisi dunia nyuruh lo untuk bangkit, lo milih jatuh, lo jatuh. Welcome to the Fighters, fight for your faith. Ya, kembali lagi di episode yang ke-6 ini. 5 bintang tamu gue sebelumnya adalah seorang fighter pastinya. Dan di episode kali ini sedikit agak berbeda. Orang ini belum pernah naik ring setahu gue, tapi sudah beberapa kali mencoba call out lawannya, tapi lawannya takut. Nah, hari ini kita bahas dia adalah seseorang yang ya dibilang bintang-bintang, dibilang gimana ya? Public enemy juga iya. Kayaknya tapi dia seorang legend. Menurut gua adalah legend generasi awal YouTube di Indonesia, seorang rapper yang sempat ngedis tangga ya. Ini ada tangga. Gue bukan anak tangga. Bang. Tapi gue respect banget karena lagunya sangat terkenal pada zaman dulu. Bekasi swag. Itu dia. Langsung aja kita panggil, ini dia Samuel Alexander. Raja terakhir. Wis. Mainingrat. Wih. Main N yang itu nggak boleh. Nggak boleh. Mainingrat. Ini gimana bikinnya? Peluru tak terkendali. Iya gimana? Ini bisa lu. Oh iya bisa. Bisa. Nah begini, nggak kalian kan? Nah, gimana? Apanya yang gimana? Enak. Apa tuh? Habis pemilu. Itu aja dulu. Maksudnya. Maksudnya enak nggak sebagai seorang anak muda bisa terjun langsung di politik? Nah, enak-enak aja. Enak-enak itu aja. Itu kan pertama kali gue nyoblos. Karena waktunya juga pas kan ya? Waktunya pas. Pas. Kenapa waktunya begini? Enggak, waktu. Kan kalau jam kan harus diatur kan waktunya. Ya kan. Puter-puter. Iya diputer kan. Puter. Anak-anak zaman sekarang nggak ngerti Apple Watch kan pencet ya kan. Waktunya pas. Emang gini. Gak ada obat. Oke. Kenapa lu tiba-tiba pengen di politik? Kenapa waktu kemarin? Enggak tiba-tiba dong. Kan orang banyak yang bilang lu udah sering bersuara juga. Cuman maksudnya wah tiba-tiba langsung turun langsung di Pilpres dan Pilkada kan cukup menarik. Jadi sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba. Okay. Semuanya tuh selalu terencana. Oke. Nah, jadi gue tuh orang yang sebenarnya berpikir tuh simple. Jadi gini, gue nih ngerokok. Tapi kita kalau naik pesawat nggak boleh ngerokok kan? Ya. Solusinya apa menurut lo? Sebelum naik pesawat kita ngerokok dulu. Beli pesawatnya lah. Berat. Itu kan maksudnya cara berpikir orang yang simpel sebenarnya, ternyata rumit. Oh iya. Gitu. Lebih baik beli rokok kan 36.000, beli pesawat kan tidak 36.000. Ya gimana caranya kita ke situ dong. Oke. Iya dong. Dan lu udah memikirkan itu tuh sana harus. Okay. Sama ketika ke politik sebenarnya alasan gue mau terjun ke politik itu gara-gara game. Korelasinya adalah gue pengen kasih tahu ke Indonesia kalau kita fokus sama sumber daya manusia yang resource-nya adalah ide. Ide itu nggak ada habisnya loh. Jadi kita gali tambang pikiran itu nggak ada habisnya. Dan value-nya itu lumayan karena kita harus persiapkan ada satu titik nanti sumber daya alam kita habis. Oke. Jadi kalau gue menganalogikan Indonesia itu kayak
Indonesia tuh anak orang anak orang kaya tapi tolol dibohongin tetangganya mulu. Oke. Gitu. Ini untuk bekal generasi ke 50-60 tahun ke depan gitu. Jadi gue pikirin dari sekarang. Itu sih sebenarnya. Jadi langsung serius ya anjing. Bercanda dulu aja kali. Enggak, karena kan banyak banget orang yang anak-anak muda yang bilang Apa tuh? Begitu anak-anak muda langsung ada alarm. anjing. Enggak, Allah. Enggak, ini kan syuting jam 12. Gue berpikir tuh kayak nggak bakal ada Gojek lewat gitu loh. Tenang gitu ya. Iya. Masih ada alarm. Ada alarm itu, malingnya tolol. Itu lebih ke malingnya tolol. Kita cheers dulu dong. Oh, cheers. Ini emang es teh manis terenak Enak. di podcast gue deh. Cheers juga tuh ya. Cheers. Karena terakhir gue ketemu sama Yonglek, statusnya belum duda. Lanjut. Lanjut. Lu buka pintu tutup lagi. Iya. Lo tau gak ada ruangan yang di sebuah kamar yang AC-nya nyala lama, dingin banget kan? Dingin banget. Pas kebuka dikit sejuk kan? Iya, Nah, sejuk gue buka dikit, sejuk, masuk lagi. tutup lagi aja, udah cukup. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Tapi tadi gue penasaran, lu waktu itu bikin lagu Bekasi Swag. Ya, Orang taunya lu anak Bekasi. ke brandingnya kayak gitu. Brandingnya. Betul. Gue pernah datang ke kantor lu juga yang masih di Harapan Indah. Betul. Bekasi juga tuh. Betul. Tapi lu aslinya mana sih sebenarnya? Jakarta Pusat. Aslinya Jakpus, Salemba, Percetakan Negara. Dekat penjara Salemba rumah gua, di belakang penjara Salemba. Nah, kenapa kok bisa sampai ke brandingnya lu Bekasi? Gara-gara waktu itu lagi zaman pet. Oke. Zaman pet itu Bekasi dibully. Ya. Maksud gua kenapa harus dibully? Gak ada Ya, yang ngebelain ini. Ya, Gua ya. belain aja. Malah jadinya ke Brandingnya brandingnya. Bekasi Swag itu tahun berapa tuh? Anjing 2015-16an. 16-17an. 15-16 akhir lah, gue lupa tuh. Zaman pet, pokoknya pet terakhir kapan ya? Orang tuh nggak update tuh rumah di Ya. Bekasi isinya debu, laron. Iya, Wah iya. parah tuh, Bekasi dicengin. Planet, galaksi lah jauh. Betul. Makanya tuh ada satu irisan yang bilang Bekasi jauh karena dia punya satu daerah namanya galaksi. Galaksi, Kan betul. kayak jauh gitu Jauh kan. banget kayak di luar planet kan. Makanya kayak di luar bumi planet. anjir. Betul. Bekasi tuh nggak jauh teman-teman. Bekasi jauh tuh buat orang-orang yang tidak mau berjuang. Nah, jadi di era itu lagi viral, lagi hits lagu Versace sih gue lupa. Iya Versace benar. Versace si Migos tuh. Ya gue remix aja di Bekasi. Bercandaan Bekasi aja. Swag, Kita Bekasi tuh Swag. sering bercandaan di studio tahu. Dan itu kan ikonik banget dengan video klip lu memakai baju daster lu itu kan. Dastario. Hitam putih apa yin and yang. Bukan dong. Bukan dari situ. Sebenarnya tuh jadi itu tuh gue referensinya adalah black fashion di era itu. Black fashion gak ada yang main, gue main. Abis gue main black fashion Yoks, mulailah generasi berikutnya mungkin terinspirasi sama black fashion ya gitu. Ada AHA segala macam. Oh iya. Iya, abis itu kayak gitu. Lu termasuk orang yang visioner berarti ya, Lek, ya? Lumayan. Gue harus melihat jauh ke depan karena menurut gue yang mulai duluan tuh yang menang. Kemungkinan menangnya besar lah mulai duluan. Maksudnya inspirasi itu datang dari mana, Lek? Datang dari Maksudnya kan memprediksi beberapa tahun ke depan ini bakal bisa meledak, apa yang gue bangun bisa berhasil. Itu kan nggak mudah gitu loh. sering latihan sih. Latihan menganalisa. Sebenarnya latihan menganalisa itu kan berarti bahan dasar adalah problem solving dong. Nah, problem solving gue udah latihan dari kecil nge-problem sebuah masalah. Oke, sebelum ke masa kecil lo, termasuk lu bisa udah menganalisa, udah memprediksi bahwa lu akan jadi bahan bully-bulian orang. Karena menurut gua lu tuh termasuk yang fansnya banyak, Ya, hatersnya juga banyak. betul. Yang terinspirasi tidak jadi bunuh diri karena lu banyak, Betul. yang pengen matiin TV karena lu juga banyak. Betul. Udah, lu tiap kali membuat karya, lu nggak takut untuk di hate? Ngapain takut? Banyak orang yang takut memulai soalnya, Lek. Ya, makanya ada definisi pecundang kan? Ya, karena buat orang-orang yang takut mulai sebenarnya. Tapi kan kemungkinan gagal ada, Lek. Iya, kemungkinan berhasil juga ada.
Oke, benar. Iya dong. Iya. Kemungkinan gagal ada ya memang, kemungkinan berhasil juga ada. Rasanya gagal enak nggak enak. Rasanya berhasil enak nggak enak. Jadi sebenarnya gini, kebanyakan kan orang maunya main aman. Ya. Coba sekarang kita sepemahaman nggak? Kalau sebenarnya main aman itu adalah tidak aman. Betul, setuju gue. Jadi ngapain main aman? Betul. Kalau ternyata main aman gak aman, sekalian aja lu main gak aman. Betul, karena kalau kita main aman kita nggak pernah tahu potensi dan opportunity yang besar di depan sana. Bener, makanya gua itu nggak takut buat gagal. Pembalap itu jago kalau sering jatuh. Betul. Ya lo kalau mau sukses harus sering gagal. Sering gagal. Bener. Bahkan di percintaan juga kan? Kalau itu mah, ya gimana? Tipis aja, Lek. Bener. Oke, Lek. Kita nggak usah ngomongin percintaan, nggak usah ngomongin lu pernah jadi OB segala macam. Tapi gue penasaran dengan sosok yang pasti punya keyakinan membesarkan seorang Samuel Alexander. Betul. Nyokap lo. Benar. Gue juga pernah ketemu nyokap lo sekali di FX. Ya. FX ya. Nyokapnya ini lucu deh, karena waktu itu acara MLI yang Lek di roasting, terus ada talent MLI Dani Aditya pakai kursi roda. Ini menurut gue bentuk kasih sayang seorang ibu lu yang polos menurut gue nyokap lo. Iya. Lagi ngomong ibu. Jadi Dani Aditya itu komika difabel pakai kursi roda. Terus pas kita mau ke lift dengan spontannya nyokapnya Karena ngelihat karena melihat kondisi Dani Aditya gini, di amplopin duit ke Dani Aditya. Gue nggak tahu tuh. Seriusan? Karena gue lihat tuh. Oke. Terus sama Dani Aditya dibalikin. Yang orang pasti nyokap lu gak tahu Dani Aditya anak orang kaya. Cuman cacat. Ini pecabat seriusan. Gue lupa anjing. Iya itu. Tapi maksud gue itu adalah bentuk kepolosan dari nyokap lu. Misalnya bentuk murni aja gitu. Nggak ada kamera, nggak ada apapun. Iya itu pure berarti. Jadi dia kayak, oh iya mas, hati-hati jalannya, terus di-upload. Menurut gue, lu menggambarkan, mendeskripsikan nyokap lu seperti apa, Lek? Jadi gini, yang bikin orang sukses itu kan variabelnya ada banyak. Iya. Circle berpengaruh, didikan rumah berpengaruh, teman-teman berpengaruh, banyak hal gitu lah. Nah salah satu variabelnya kan nyokap gue. Nah nyokap gue tuh ngajarin gue hal yang fair. Contoh misalnya, dia ngerokok, dia tidak melarang gue ngerokok. Oke. Gitu. Dia misalnya dia nggak narkoba, dia nggak bolehin gue narkoba. Oke. Jadi dia banyak hal fair yang dilakukan. Contoh hal yang paling nyentrik yang nyokap gue lakuin, yang mayoritas nyokap itu tidak melakukan adalah biasanya kalau lo pertama kali kerja, gaji pertama tuh buat orang tua atau apa. Nyokap gue pertama kali gue kerja, gajian lo habisin seneng-seneng. Gue bilang boleh juga nih, gue bilang nih. Oh nggak diminta, nggak dipalak. Enggak. Kan orang tua kan biasa anak adalah investasi kan. Itu orang tua durhaka. Karena banyak orang yang lupa kalau bukan anak yang durhaka. Betul. Orang tua juga banyak yang durhaka. Banyak banget orang tua yang kemakan sama egonya sendiri. Betul. Ini jokesnya Adriana Colby. Maling kundang tuh bukan anak yang durhaka, tapi orang tuanya durhaka. Nah ya udah. Karena orang tuanya nggak mau berjuang untuk menerima anaknya kembali. Itu dia, makanya yang dalam juga ya. Colby emang dalam. Iya kan? Benar. Ceritanya maling kundang kan anaknya turun dari kapal, anaknya tidak mengakui. Harusnya kan seorang ibu punya rasa sabar yang begitu besar untuk bisa menerima keadaan anaknya, apapun keadaan anaknya. Benar. Gitu kan? Benar juga. Terus malah dikutuk, ya orang tuanya durhaka. Sebenarnya orang tua ngutuk ibu sih durhaka sih. Setuju. Iya. Durhaka itu gara-gara responnya. Responnya betul. Kalau misalnya si ibu nggak mengutuk anaknya, baru yang durhaka anaknya. Betul. Kan ngomongin respon dong. Respon ya, betul. Yang namanya cinta tuh tulus, nggak boleh ada timbal balik. Betul. Jadi sebenarnya cinta tuh nggak ada, cik gitu loh. Wah, gitu ya. Malah kesana. Tapi lu dari kecil dibesarin sama nyokap sendiri? Iya atau dong. Sama nyokap. Sendiri? Sama nyokap ya. Nyokap single parent yang tough dia. Berapa saudara lu? Sebenarnya kalau secara darah tunggal, tapi gue punya 2 kakak tiri dari bokap, 2 kakak tiri dari nyokap. Oh, dari nyokap. Ya, tapi gue lebih besar sama 2 kakak tiri dari nyokap. Ya. Karena gue percaya anak yang nggak akrab sama bapaknya dan nggak deket sama bapaknya, nggak punya bapaknya itu anak yang sukses.
Rata-rata anak cowok yang nggak akrab sama bapaknya itu pasti sukses. Atau yang akrab. Yang akrab. Jadi cuma punya 2 pilihan. Ini gue baru denger tapi setuju juga. Yang nggak akrab sama bapaknya bisa sukses. Sama kalau punya bapak harus akrab. Biar sukses. Kalau punya bapak, nggak akrab nggak sukses. Kalau punya bapak, oh iya benar. Ngerti nggak? Kalau punya bapak, lu harus akrab biar Harus sukses. akrab biar sukses. Kalau lu nggak punya bapak ya pasti lu lebih tough. Benar, lebih tough. Betul. Kalau punya bapak tapi nggak akrab, ya mendingan gak usah punya bapak sekalian. Iya. Tapi apa aja yang dididik sama nyokap lu dari kecil membuat seorang Samuel Alexander menurut gua kecerdasan lu menganalisis lu tadi lu bilang dan lu berkarir sampai hari ini kan pasti dorongan dari orang tua lu gitu. Hal yang gak pernah gue lupa adalah cara dia deliver rasa tanggung jawab. Jadi dia Seperti apa lagi? dia pertontonkan kalau dia tuh cari duit susah buat gue sekolah. Oke, dikasih lihat nih sama dia nih. Dipertontonkan nih. Gue cari duit susah nih buat lo sekolah. Tapi once gue sekolah, dia langsung pokoknya PR, tugas nggak ada yang bakal gue bantuin, tanggung jawab lo. Loh, harusnya kan kebanyakan orang tua ngemantau anaknya ada Sekolah. PR enggak? Ya, dibantuin. Belajar enggak? Tugas gue bayarin lo sekolah. Lu sekolah nggak naik, urusan lo. Gue tinggal biayain lagi. Gue bilang anjing juga. Iya dong. Berarti gue secara nggak langsung disarkasin sama dia. Iya benar. Anjing, gue udah susah nih bayarin lo sekolah, ame nggak naik. Lu goblok berarti. Lu ada nggak pernah naik? Nggak ada. Bray, cara nggak naik tuh sebenarnya gampang. Gimana? Absen terus aja. Iya bener lagi. Ya Allah. Iya bener Kok lagi. goblok itu orang sampai nggak naik. Iya. Tapi gue tuh SMA satu tahun, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, paling banyak tuh nggak masuk 2 sampai 3 hari. Gue orang yang paling anti nggak masuk sekolah. Lu karena nyokap lu mau Bukan karena itu. Karena gue tahu masa sekolah itu masa paling emas. Ya. Karena gue pernah nggak masuk sehari 2 hari, itu gue kehilangan banyak momen. Oh iya lagi. Sangat kehilangan. Gue tuh gini, gue SMA itu gue ngekos bareng anak-anak kerja sama kuliahan. Hah, lu SMA ngekos? Ngekos kelas 3 tapi kelas 3 doang. Oke. Gue bangun tidur. Set. Zaman itu gue masuk tuh 6:30. Pagi. Kosan gue di Jakarta Barat, sekolah gue di SMA 30 Jakarta Pusat. Oke. Jaraknya jauh dong naik motor. Gue bangun jam berapa tebak? Masuk 6:30, bangun jam 5 berarti. 7. Bangun jam 7 pagi, telat dong. Iya benar. Bangun. Segame 2 game dulu main winning. Betul. Karena kan mereka pada kuliah sama kerja. Iya benar. Tapi gue akan bela-belain gue nggak boleh bolos. Jadi gue masuk jam makan istirahat kedua, jam makan siang. Istirahat kedua ya. Jam 12. Jam 12. Gue nyampe sekolah jam 12, lewat pintu belakang, lempar tas ke dalam, bawa rokok sebungkus, kasih satpam rokok, jebret masuk. Jadi gue menghabiskan jam 12 sampai jam 4 sampai 5 sore mainnya di sekolah. Gue nggak pernah mau gue bolos. Kehilangan banyak momen. Berharga itu ya masa-masa sekolah kita ya. Seberharga ternyata gara-gara nggak mau kehilangan banyak momen, sementara absensi itu menentukan kelulusan, kenaik kelasan. Ada akhirnya. Iya, biar nggak FOMO. Karena zaman dulu nggak ada sosmed, bro. Iya sih. Lo ya gitu dulu kehilangan momen, nggak bisa lo lihat, lo nggak bisa kecap ngeliat story teman-teman lo, nggak ada. Betul. Lu harus nyari itu sendiri. Harus masuk. Harus masuk biar lu tahu. Kalau nggak denger cerita anjing seru banget kemarin. Iya. Gue SMA tuh zaman dulu tuh zaman SMA gue itu zaman Jackass. Oh iya lagi. Yang waduh. Wah gila. Yang bercandanya udah nggak masuk akal. Gue sama temen gue Rocky istirahat kedua, istirahat kedua gue copot pintu kamar mandi jadi perosotan. Wah ini seru banget. Lu ngerasain yang main yang ini nggak, yang dada ditekan? Pingsan. Ngerasain main apa tuh? Narkoba halal tuh. Tahan napas kan? Saya pingsan. Iya. Zaman dulu gak ada sosmed. Gak ada sosmed, seru banget ya. Ini menarik nih. Lu membandingin anak-anak sekolah zaman dulu kita SMA sama sekarang yang paling tai ini anak-anak. Jauh. Zaman sekarang orang udah clubbing, udah kurang ya? Kurang banget. Nggak ngerasain Dia intisari, bandelnya bro. lebih ke pengen bandel seks. Beda banget zaman dulu. Kalau zaman sekarang FOMO bandel. Kalau nggak bandel nggak masuk circle. Oh gitu. Kayak Gue baru tahu nih. Gue nggak ke DWP.
wah lu nggak asik. Gua nggak ke zoo, lu nggak asik. Instastory di second account nggak megang rokok, wah lu nggak keren. Ya itu karena ketika masuk ke sosmed jadi banyak masuk perbandingan kan. Standar manusianya jadi belok, standar media sosial Ya kan. itu dia, makanya jadi kita tuh nggak haus validasi loh zaman dulu. Oh iya bener. Mungkin haus validasi cuman cara delivernya beda loh. Karena Kadang ada sosmed aja. betul, kita harus validasi cuman kedua, guru sama orang tua. Mungkin sama sekolah-sekolah lain. Sama sekolah-sekolah lain bener. Tapi tetap gak ada sosmed anjing. Gak ada iya bener. Jadi kayak anjing lo harus cara gimana gitu ya. Jadi seru banget zaman dulu. Zaman dulu tuh banyak, era gue SMA tuh banyak gigs metal zaman dulu. Ada sosmed. Beda bang. Beda banget. Friendster kita gak bisa lihat updatean tiap hari. Iya, dan Friendster itu isinya cuma isi testimoni. Zaman sosmednya kita itu gak ada second account loh. Semua apa adanya nggak? Jadi kalau lo memang real gak suka sama dia, Iya. kalau gak lo simpen dalam hati, ya lo ngomong. Lu ngomong, bener. Zaman sekarang lu bisa duduk sebangku, tapi di second account yang ngehina nih orang. Iya. Itu gila men. Karena Gen Z itu emang pasti punya 3 akun ya. Akun pertama buat keluarga, Ya benar. kedua buat Buat ngomongin teman-teman. ya, sama Iya. yang ketiga tuh ngomongin biasanya kalau yang ketiga Iya. Ngomongin negara biasanya. Buzzer tuh. Akun ketiga tuh biasanya. Kawan. Kenapa jadi ngomongin Gibran sih? Kan lagi pemakzulan. Oh, iya. Lanjut. Tapi warnet ya, Wah gila, era warnet sih the best the sih. best sih gue. Era warnet the best. Jadi ada satu konten TikTok David Beat pernah bikin konten. Gue ngeliat di TikTok dia bikin konten penghuni warnet dulu dan sekarang. Penghuni warnet dulu itu isinya rambut gondrong, serem-serem, tapi brotherhood tinggi. Iya. Kayak semuanya tuh baik dan akrab gitu. Semua akrab. Penghuni warnet sekarang itu beda banget. Isinya main game-game yang aneh-aneh, tapi gak berasa brotherhoodnya, gak kayak zaman dulu lah. Pokoknya beda banget. Kita tuh kalau masuk warnet zaman dulu itu dari ujung ke ujung lu sapa pasti. Ada satu tempat yang gak pernah absen dari situ, itu abu rokok udah segunung. Rambutnya gondrong. Itu pecah banget era warnet zaman dulu. Iya. Bahkan Gila sampai sih. penjual somai depan warnet pasti kita kenal kan. Gila banget. Emang setiap masa ada eranya tuh, itu seru banget. Itu sih. seru Dan banget, itu ya. nggak ada sosmed, jadinya luxury. Tadi baru kita bahas di depan juga. Iya. Bukan berarti kita berkata bahwa pergaulan zaman sekarang juga tidak buruk lah ya, bukan, tapi bahwa sebenarnya Nggak buruk, cuman standarnya beda. jadi standarnya beda. Iya benar, standarnya beda. Iya. Banyak yang ini bukan karena sama-sama duda ya, tapi kayak mulai dari standar kebahagiaan keluarga itu Benar. ditentukan oleh media sosial. Benar. Standar pertemanan media sosial, standar percintaan semua media sosial. Itu gila banget sih ya. Standar pertemanan lewat sosmed Itu tuh ngeri banget. dijadiin masalah lu, follow unfollow lu. Ngeri banget itu. Gila, gua bilang. Follow unfollow. Gila. Ngomongin di media sosial. Padahal kenal kan tinggal WhatsApp ya. Tinggal datang ke rumahnya. Kalau kenal ya. Kenapa harus di media sosial kan? Iya makanya. Ya. Tapi balik lagi nah, dari tadi lu bicara menurut gua menarik. Insight apa sih yang nyokap lu berikan? Jadi nyokap gue itu kasih insight gue soal rasa bertanggung jawab, cara melihat dunia itu basicnya aja. Sisanya Oke. gue develop sendiri. Itu sama aja kayak dia ngasih tools gue, ini ada kompor, ada panci. Sisanya menu makanan apa yang pengen gue mau, gue udah bisa masak. Yang penting lu bertanggung jawab. Yang penting bertanggung jawab. Ketika awal banget gua bikin konten, gua jadi rapper, nyokap lu? Jadi gue pertama kali kelas sama nyokap gue itu karena gue cabut. Gue mutusin buat gue nggak mau lanjutin kuliah. Oke, ini yang menarik. Kasih tau, lu kuliah di mana? Gue kuliah di IKJ, Jurusan? perfilman. Tadi Om Ibe aja gua kasih tahu, emang iya. Rapper juga gua kasih tahu. Tapi itu buat purpose loh, ada purpose ya. Apa? Gue masuk IKJ dari awal, gue memang bukan bertujuan untuk menamatkan atau gue kelar di IKJ. Kenapa? Karena udah gue tahu gue akan terjun di dunia entertain. Lu tahu dari mana, Lek? Zaman dulu tuh YouTube tuh belum sebesar Enggak, tapi kan dari awal gue udah tahu gue pengen gue ke entertain, dari awal gue udah tahu.
Iya, apa yang lu lihat? Gue tuh jadi rapper 2010. Gue masuk IKJ itu 2012. Iya, maksudnya oke. Sebelum ke IKJ aja, mundur sebelum 2010. Di otak lu apa? Gue pengen jadi rapper tuh. Kenapa? Kenapa menjadi rapper? Karena nggak bisa nyanyi. Ya pekerjaan yang lain kan ada, Lek. Ya mungkin karena kan itu dia. Siapa kita sekarang itu yang menentukan adalah circle. Oke. Terus banyak kan Gue dapat ya circle ya. Gue SMP PSKD 1. Oke. Israel tuh tawuran mulu. Isinya anak basket, orang Kristen, hip hop. Ya. Ambon-ambon. Ya, ampun. Iya dong. Iya. Jadi gue akrab sama reggae dan hip hop dari SMP. Terbiasa mendengar itu semua. Betul. Jadi akhirnya tapi gue memang ada jiwa suka tampil di depan itu memang dari SD dan SMP. Oke. Tapi begitu ketemu realita kalau gue nggak bisa nyanyi, jadi rapper kali ya gitu. Anjir. Awalnya gue marah. Gitaris, drummer gitu nggak ada kepikiran? Nggak ada kepikiran. Kan gitaris drummer tetap di belakang, bray. Oh, lu pengen di depan nih? Di depan. Wah, gokil. Pengen di depan. Akhirnya Nge-rap tuh 2010. Karena nggak bisa nyanyi. Oke. Tapi karena nggak bisa nyanyi, awalnya gue marah. Kenapa? Karena kan pita suara tuh dikasih ya. Betul. Lu mau jungkir balik juga kalau nggak dikasih pita suara oktave 5, 6, 7 juga nggak bakal tinggi suara lo. Lu Batak kan? Ada Batak ya? Medan Ambon. Medan Ambon kan? Medan Ambon. Itu kan dua suku yang Pintar the best. nyanyi. Iya, pita suaranya. Makin tambahlah kemarahan gue. Iya. Lupa kali dikasih. Makanya pertama pita suara dikasih, kedua anjing Tuhan gue nih Medan Ambon suara gue nggak tinggi ya gitu ya. Jadi tapi gara-gara itu gue bersyukur gue jadi belajar menciptakan lagu. Ternyata setelah gue tahu duitnya lebih banyak kalau lo bisa bikin lagu. Banyak suara bagus, end up-nya jadi penyanyi reguler di kafe-kafe. Betul, dan dituntut bayar royalti. Waduh. Ya terus. Jadi suara bagus ternyata jadi gift buat gue. Suara nggak bagus jadi gift buat gue ternyata. Malah jadi gift. Marah jadi gue belajar bikin lagu gitu. Oke, dari 2010 IKJ perfilman. Kan rapper nih, perfilman. Karena kan pengen masuk entertain. Gue tahu nih kalau mau masuk entertain mayoritas pasti banyak anak IKJ, banyak anak X gitu. Iya. Gue cuma butuh benderanya untuk membuka koneksi. Iya, untuk membuka koneksi. Tapi gue waktu masuk IKJ, gue dari awal ngeliat fakta nih kayaknya ilmu yang paling banyak sebenarnya bukan masuk kelas. Jadi gue tuh punya trik dulu, cara gue belajar paling efisien adalah gue gak masuk kelas, tapi dengerin dosen-dosen gue debat. Oke. Jadi kalau dosen gue debat di kantin, ngobrol-ngobrol tentang film gitu, gue duduk aja di belakangnya, gue main PS. Lu dengerin tuh. Dengerin dia ngobrol. Nah itu menurut gue mata kuliah paling tinggi yang ada nggak dapat di kelas tuh. Lu belajar kayak gini dari mana sih, Lek? Maksudnya dari tadi tuh apa langkah-langkah lu tuh cuman lu kayaknya gitu loh. Lu belajar otodidaknya tuh dari mana, Lek? Gue menganalisa diri gue sendiri. Oke. Gue berpikir gue tuh dapat sebenarnya dari game. Tapi bukan game online ya yang adiktif. Itu dia tadi gue bilang. Coba deh. Lu inget-inget lu kelas 1 SMP, 2 SMP. Dalam sebulan ada berapa banyak masalah yang lo solve? Anjir, gue udah gak ingat lagi. Misalnya aja lo bayangin anak SMP sekarang kelas 1. Sebulan, 2 bulan ada berapa banyak masalah dalam hidup yang dia solve? Kalau bicara zaman sekarang kayak gue nggak yakin ya. Pokoknya poinnya nggak sebanyak real gamer. Gamer itu dia dapat masalah di dalam game yang dia solve. Contoh level 1 sampai level 10 namatin gamenya. Iya. Itu kan jadi bahan dasar untuk latihan dia problem solving. Poinnya itu. Oke. Problemnya adalah latihan problem solving sejak dini. Itu gak tiba-tiba. Setelah lo sering latihan problem solving, lo lihat deh rata-rata mayoritas the real gamer ya, bukan gamer adiktif online. The real gamer yang benar-benar main game dari zaman dulu, yang gamenya ada tamatnya, itu rata-rata literasinya gak rendah loh. Iya. Rata-rata cara dia berkomunikasi, cara dia menghadapi masalah atau karirnya rata-rata bagus. Rata-rata. Kosakatanya juga banyak. Kosakatanya banyak. Karena kenapa? Karena pas gua analisa, oh iya ya, game dulu itu sebelum masuk microtransaction yang pay to win, beli-beli, itu kita pure main game. Anjir ya, pay to win. Iya. Itu real kita main game. Tamat. Gimana cara kita namatin? Itu ada masalah yang harus kita teka-tekiin. Iya, bener. Apalagi zaman dulu gak ada Google. Jadi kita gak bisa nanya apa-apa. Either way lo harus beli hot game atau gak nyari muter-muter. Apa tuh yang apa? Hot game.
buku apa? Ya, Hot Game. Hot Game ya. Oh iya, majalah Hot Game. Kalau ya. lo mau pakai cheat, pakai Game Shark dulu. Game Shark. Tapi gue nggak ada interestnya untuk Game Shark. Jadi either way Ya, lo ya, Hot Game, untuk Hot Game. nyelesain masalah, lo benar-benar harus ya lo solve itu gimana caranya. Zaman dulu tuh effortnya lebih ya. Yoi. Betul. Se-effort itu zaman dulu. Se-effort itu dulu. Se-effort itu zaman dulu. Gak ada pilihan informasi untuk curang gitu. Dan kita harus berusaha untuk mendapatkan itu. Makanya zaman sekarang mungkin the next doctor mereka lulusnya pakai ChatGPT. Deep loh itu. Aduh, deep banget ini. Deep banget itu. Deep Next banget. dokter lo itu lulus pakai ChatGPT. Aduh, iya lagi. Zaman kita sekolah nggak ada tuh. ChatGPT nggak Nggak ada. ada anjir. Dan lo harus nyontek, berarti lo kreatif nyonteknya tuh. Iya, Atau nggak lo belajar. betul. Atau karena belajar untuk nanya ke orang tua kemungkinan cuma dua, diajarin atau dihajarin. Nanya mulu belajar. Nama Refill. apa nih yang reveal? Ya, ST Jepang. Sama ini ya, Kel, ada ini Kel, asap-asap Kel. Benar. Ayo, nah, Boleh. oke. Hmm. Tapi dari selama lu bareng sama nyokap lu, sebenarnya momen yang paling menurut lu ngerasa ini gue ngecewain nyokap gue ini apa nih? Ada nggak sih atau ternyata nyokap lu tuh ya udah terserah lu mau ngapain deh, yang penting tanggung jawab. Ngecewain. Ada nggak? Itu bener-bener Les yang itu tadi. Itu gara-gara gue berhenti kuliah sama NATO Pertama. pertama gue langsung banyak. Nyokap gue ngambek langsung. Ya iyalah pasti. Tahu nggak cara gue nyelesain masalah gimana? Apa? Sini duduk lu dulu. Gue gak mau nyokap gue tuh ngomongnya gue lu. Ya. Gue Saking itu saking deket ya itu bahasa cinta rumah gue gitu. Bahasa jadi lu kenapa sih gue bilang gitu. Oh, lu yang manggil nyokap lu nih? Iya. Gue ajak dia ngomong. Sini ngomong. Gue punya planning, gue punya mimpi lagi pengen gue kejar. Salah satu untuk memenuhi mimpi ini untuk secara brandingan, gue memang pengen punya tato. Terus kenapa? Gue dari kecil nggak pernah nyusahin lo ya, gue nggak pernah naik, nggak pernah ribet segala macem. Jadi mendingan lo support mimpi gue aja deh. Udah, disupport. Anjir. Serius, kayak gitu cara gue nyelesain masalahnya. Ini anak Gen Z yang gak akrab sama orang tuanya pengen punya nyokap kayak lu sih. Kasian sih sebenarnya mereka. Kasian banget. Nah kemarin baru-baru ini gue live stream gue kasih lihat ke orang-orang. Gue live stream gue ngajarin anak gue main game. Anak lu main game? Gue ajarin dia main game yang tamat. Jadi gue memang ngedesain cara parenting gue adalah next kalau cara gue ngedidik dia misalnya contoh, gue bakal kasih dia reward kalau namatin sebuah game yang susah gitu. Serius. Udah gue mulai dari sekarang. Karena gue tahu dampak dari main game kalau bener itu bisa masif, bagus banget. Dampak main game yang bener. Bukan yang adiktif ya, bukan yang online, bukan yang pay to win. Lo harus bener-bener istilahnya itu puzzling, harus bener-bener nyelesain satu misi baru dapat. Kalau gue tambah reward ya contoh, nanti Z udah gedean dikit, Z ini mainin kan kemarin kan Suikoden 2 baru di remake. Kalau dia Z mainin Suikoden ntar babe kasih 5 juta, tamatin gitu. Wah gokil. Nanti makin gede rewardnya makin susah game yang gue kasih. Dan gamenya karena gue tahu gamenya dan gue udah namatin gamenya, gue bakal uji. Jadi gue udah pikirin cara bonding gue sama anak gue itu gimana gitu. Dari game Yang paling works menurut gue. Kenapa paling works? Sama-sama gue senang dan dia juga jadi seneng. Dia sekarang jadi benar-benar senang main game. Dan ketemu kan, dua kepentingannya ketemu. Waktu, quality time, sama problem solvingnya ketemu. Impian gue itu gue pengen nge-stream. Dan dia jadi streamer gamer, gue juga. Tapi pemisah kita tuh cuman ruangan kaca. Karena gue ruangan smoking, dia enggak gitu. Ya. Belum saatnya. Bentar lagi. Dia udah gue kenalin main game. Gue bener-bener gue ajarin dia main PS, main Astro tuh Game of the Year PlayStation 5 kemarin. Gue ajarin, gue sampai kaget ngeliat dia main game. Iya. Anjir jadi jago dia. Dia bener tahu gitu caranya. Dan tanpa lu sadarin apa yang lu lakuin sekarang itu adalah dasar-dasar yang nyokap lu sebenarnya ngajarin ke lu juga ya. Iya, jadi punya ya tanggung jawab, problem solving segala macamnya gitu. Cuman beda era doang. Cara gua ngajarin lewat game. Nah, lu udah melewati berarti lu udah berapa tahun ya di entertain ini? Dari 2010, 15 ya? 15 dari umur 18, sekarang 33. Oke, jatuh bangun lu udah lewatin? Lewatin. Jatuh bangun, nyungsep lewatin. Apa yang membuat lu kayak enggak, gue tetap di sini nih.
Maksudnya kayak kan nggak gampang ya. Gini, Untuk tetap yakin punya faith tetap ada di. buat karyawan-karyawan tapi no offense. Oke. Ada momen lu tuh anjing besok kerja lagi. Ya betul. Bedanya kalau lo ngelakuin satu hal yang lo sayang, walaupun capek, tapi anjing besok kerja seru banget nih. Nah, itu bedanya. Itu bedanya. Itu bedanya. Itu Itu bedanya. yang bikin gue tetap stay. Lu happy. Happy dong. Prinsip dasarnya kalau lo sayang sama sesuatu, even itu nggak ada duitnya, lo tetap lakuin. Pemikiran lu beda gak sih pemikiran seorang Younglek 2010 dan Younglek 2025? Jelas beda lah. Lu melihat industri ini, melihat karya-karya lu, melihat apa yang lu jalanin sekarang? Udah pasti berbeda karena kita nggak akan bisa mengulang kita versinya tahun berapa tuh nggak bisa kita ulang. Pengalaman, masalah itu kan ngebantu kita untuk berubah dan bertumbuh. Dan itu nggak bisa lo rewind anjing. Kayak contohnya gini, lu bisa naik sepeda nggak? Ya. Lu bisa nggak? Nggak bisa lagi jadi naik sepeda. Nggak bisa. Ya udah. Lu nggak bakal bisa ngulang versi lo yang 2010, 2012. Yang ada pasti bertambah, tapi nggak bisa berkurang. Iya. Tapi kan ketika lu jatuh di dunia entertain ini kan nggak semua orang loh jatuh dan bisa bounce back kembali loh. Ya. Banyak yang seperti itu kan ya. Banyak banget. Kuncinya menurut lu apa? Kuncinya sih ya cuman sayang aja kali ya. Apapun yang terjadi gue ngelakuin. Gini Bray, kalau lo ngelakuin hal yang lo sayang tuh nikmat banget Betul rasanya. sih, gue paham sih itu. Makanya gue bilang tadi, even gak ada duitnya, tetap lo lakuin karena lo sayang. Karena lu sayang dengan itu. Even lo keluar duit, Bakar duit ya. tetap lo lakuin. Dan sekarang itu gue sama produser musik gue selalu ngomong, gue berdebat, gue berdiskusi gitu ya. Sekarang itu era Gen Z, Alpha itu udah masuk, udah balik lagi ke era zaman 80-90an, udah masuk ke era pureness namanya gue bilang. Ya, oke. Apa tuh? Pureness itu they don't give a fuck about musik genrenya apa, enak. Mau dangdut, mau hip hop dangdut enak gitu. Ya. Pokoknya enak di kuping, enak, mereka udah nggak peduli. Yang dulu kan gini, kita dinaing tuh. Kangen band nih bangsat nih Melayu-Melayu nih gitu. Ya. Sebenarnya enak sih. Cuman kampung aja gitu. Ya. Paham gue itu ya. Zaman dulu kayak gitu. Dibangkitkan oleh Synchronize dengan cara embrace, akhirnya jadi kayak anjing ya udahlah, cuma ada lagu enak sekarang, udah nggak peduli tuh mau yang nyanyi gimana bentuknya, mau asalnya dari mana ya udah. Oke. Nah sekarang tuh udah pengen balik ke era pureness kayak gitu. Yang penting enak aja di kuping. Yang penting enak. Jadi gini. Dan ini berarti mempengaruhi strategi lu juga dong dalam dunia musik. Ya iyalah. Jadi gue untuk ngomongin dunia musik, zaman sekarang tuh dunia udah berubah ya cara pandangnya. Sekarang the world with number. Yes. Dia orang akan mandang lo kalau lo punya angka sekarang. Ya. Tapi itu sebenarnya inti masalahnya dalam berkarya gitu. Yes. Once lo bikin karya, whatever it is gitu, podcast, apapun itu, ketika view-nya dikit, terus lo berhenti, selesai udah. Mendingan gak usah lo lanjutin. Enggak, kalau enggak ketika view-nya dikit, terus lo anjing kok view-nya dikit ya, mendingan selesain. Kalau udah mempertanyakan itu ya. Iya, karena harusnya di stand up comedy kan juga ada tuh beberapa podcast gue lupa. Kalau perform blogger malam ini senang, lupain. Perform lo garing gitu. Sedih, lupain. Harusnya konsep yang sama dipakai ketika kita berkarya. Bikin lagu, view-nya banyak atau hits, senang. Lupain. Bikin lagi. Dikit, lupain. Sedih dikit, lupain. Bikin lagi. Itu harusnya lo jadiin pedoman untuk tetap stay. Dan itu kan bisa dilakukan ketika lu sayang dengan. Kalau gak sayang emang susah. Apalagi pura-pura sayang. Susah banget. Ngomong kayak cinta padahal enggak. Iya betul. Dan itu lo nggak bisa pakai validasi buat kasih tau ke orang-orang. Itu cuma lo yang tahu. Lo lagi bohongin diri lo apa enggak sebenarnya. Betul. Karena kebahagiaan itu dicari bukan dipertahankan. Waduh. Gue bakal revisi dikit boleh gak? Apa tuh? Boleh tambahin lagi. Kebahagiaan itu dibuat. Bukan dicari. Kalau lo cari gak pernah dapet. Dibuat sendiri ya. Bener. Dibuat sendiri. Bener. Lu nyari gak bakal dapet. Nah, Lek, ini karena ini kemarin gua undang para fighters. Lu kan pernah call out ya.
pernah call out seseorang lah. Ya. Ini gue pengen nanya dulu di Ramen Girl. Oh itu Ramen Girl ya? Di Tomodachi. Tomodachi? Orang itu yang lu call out ini. Oh itu. Oh itu Opik Kumis sebenarnya. Nggak serius. Serius gak ada tiba-tiba Opik Kumis. Orang yang sama nggak? Orang yang sama. Orang yang sama. Oke. Orang yang sama. Nggak, tapi sebelum gua kesana, gue pengen nanya. Ya udah gue buka aja langsung. Ya oke, Onat. Ya, Onat. Oke, Onat. Dia gue call out nggak mau. Kenapa? Kenapa gue call out Onat? Gue juga pengen nyobain fighting. Oke. Penasaran. Cuman karena siapa sih lawan yang cocok? Lawan yang cocok. Onat sama gue, menurut gue gak hidupnya sama. Alkohol juga, ngerokok juga, sama. begadang juga. Sama-sama nggak pernah latihan boxing atau fighting Gak apapun. punya basic lah ya. Nah, berat badan sama, tinggi hampir sama, itu paling cocok. Tapi iya sih. Kenapa dia pilih lawan siapa ya di acara Sultan ya? Iya, dia lawan siapa? Bukan, iya si Ben itu siapa namanya yang gimmick jadi anak orang Konglo itu? Bobby Saputra. Kenapa dia lawan Bobby Saputra? Bobby Saputra hidupnya sehat, bagus, kan tolol gitu. Ini kali dia nggak melihat traffic di lu kali. Yang gue gak ngerti, tolol aja. Kan gue ngajak call out itu sparring, ya tanding aja gitu. Iya. Kenapa perlu ada? Ya gue gak ngerti lah, gue gak ngerti. Tapi lu pengen nyoba untuk naik ring? Pengen nyoba, cuma cari lawan yang cocok susah. Iya. Apa yang membuat lu pengen naik ring? Jadi gini, gue penasaran juga, bisa nggak ya gitu. Gue tuh pengen workout, pengen olahraga, cuman ngelihat jadwalnya kayaknya nggak realistis. Oke. Harus ada yang dikorbankan. Oke. Kalau fighting, as long as the deal is good, Yes. the money is good, Yeah. gue bisa pending dong. Betul. Gue bisa tuker dong jadwal manggung, Betul. jadwal meeting. Betul. Gue bisa cut, gue ganti Betul. latihan, tapi digantiin duitnya. Iya, paham gua. Ya udah cuma itu doang. Tapi Alasannya sebenarnya. oke. Tapi kalau lu ngelihat sekarang maraknya ya jadi besar ya, Ya. industri ini ya. Ya. Paris Fernandes, Selos, HSS dan lain-lain. Lu menangkapnya ini hal yang baru kan? Tinju udah lama. Udah lama, benar. Smackdown kita punya dulu. Nah, tahu-tahu. Kenalin sahabat Reza Arab. Oh Dia deh, gitu. dia gitu emang telat. Padahal callingan tadi sama tadi. Telat. Udah guys, udah star syndrome sejak dini ya. Star syndrome sejak dini. Apaan? Gak ada Bang Lex. Ini Remo. Iya makanya tadi gue kira, lagi pada ngobrol Dia berantem. telat tuh karena tadi abis ini reading film. Gak ada. Iya. Gak ada. Oh, Gak ada Kaks. Filmnya Ara. Iya. Gua gak ada Bang, gak ada. Gue gak diketep. Lu stop ya. Maaf gengs. Sorry terlambat. Yes. Mohon maaf. Aman aja. Jauh kan emang. Udah ngelebihin Aloy gue liat liat nih. Yoi. Bang gak ada Bang, tolong dong. Yoi. Lanjut. Tapi so jadi masuk ke sini. Tapi gue jadi keinget tadi sebelum ke boxing-boxingan. Gue respect banget sama Yang Lek karena kita ketemu terakhir ketemu 2 kali, bandara sekali. Bandara ya, benar. Ya, kita mau pergi manggung ya? sama-sama Surabaya, beda outlet. Beda outlet doang. beda venue. Terus yang kita di acara Isi menjadi manusia. menjadi manusia kita jadi pembicara ya. Jadi Ren. pembicara ya, gokil menjadi manusia. Benar. Yang Lek tiba-tiba ngomong gini, gue lagi belajar DJ. Ntar lagi gue bakal manggung. Di situ kayak Terus tetap panggungan banyak gitu ya. iya itu dia anjing lo emang Lek. Dan terakhir tuh di Surabaya sama-sama kita di rokok ya di smoking room ya. Iya benar. Jadi kita sama-sama ke Surabaya, sama-sama outlet beda outlet doang. Oh, oke. Dia ngomong, gue bakal manggung nih, ini bakal di titik ini. Kejadian Gua lagi DJ. 2 minggu kemudian tiba-tiba jadwal dia keluar. Anjing ini orang bangsat beneran. Apa sih Lek? Maksudnya kunci bisa gitu apa sih? Analisa. Oke, analisa. Tapi kan menurut gua tuh bukan masalah analisa. Lu tuh hokinya juga ada lu. Gak ada hoki man. Enggak lah Lek. Enggak dong. Yang ada tuh preparation meet opportunity. Yoi, keren. Hoki gak ada man. Kalian ngerti gak? Preparation meet opportunity.
Kalau kepala udah sering kena tumbuk, diam aja udah. Enggak beta nanya. Tahu. Oh, apa? Hah? Apa? Dilarang merokok udah. Bukan. Lu nggak percaya dengan ada keberuntungan? Gak ada hoki. Hoki nggak ada. Gak ada. Sedikit kejam garis tangan tuh berat tuh kalau garis tangan. Gue percaya sedikit tapi nggak mau percaya tapi kurang ajar tuh gitu, ngerti nggak? Oke. Kalau dipercayain tuh sadis tapi kok gue ngalamin gitu garis tangan. Gitu. Oke. Nah maksudnya gue balik tadi, lu tuh bisa gue mau nge-DJ. Gue bakal banyak, ini udah ada jadwal nih masuk di segala macam. Ya kan banyak ya artis-artis yang sosok nge-DJ ya. Ya kan maksudnya gitu Betul, kan ya. betul. Ya kan. Tapi pas lu keluar dengan lu bikin collab sama Ada Atan Veron, ada BRP, terus gue bikin remix gue enak booming lo di lagu lu. TikTok. Enak Lek. Ya. Bisa kok bisa. Orang misalnya gak mudah gitu untuk oke gue abis ini ke gini nanti Planning gua ya, begini. planning. Iya gak mudah masa Lek. Sebenarnya gue punya core adalah balik ke hal yang kita cintai sama kita sayang dulu. Iya. Jadi kalau banyak yang nggak tahu, alasan gue nge-DJ itu sebenarnya gue tuh pengendali playlist di tongkrongan. Anjir gara-gara itu doang bangsat. Gue nggak peduli lo bawa siapa, kalau gue lagi Kalau lagi ada lu di tongkrongan harus playlist itu. harus gue lagi minum, gue tuh suka denger lagu. Gak bisa tuh, gue harus pegang. Kalau nggak gue cabut. Oke, dari situ tuh. Awal dari situ. Terus Terus gue mikir, berarti kan gue tuh nggak suka banget ke klub, karena menurut gue lagunya sampah. Ya. Maksudnya sampah adalah lagunya buset lagu lama masih diputar lagi, diputar lagi. Iya. Jadi gue nggak suka ke klub, gue lebih suka main PS. Oke. Jadi gue pikir-pikir, kalau gue jadi DJ, berarti kan klub sejam setengah tuh playlistnya punya gue ya. Menarik nih, udah. Wah gak masuk akal gua. Sesimpel, Gak masuk akal. sumpah, sesimpel itu. Mau nge-DJ itu aja ya. Sesimpel itu aja. Bener-bener simpel, bahkan gue bilang orangnya simpel banget. Sesimpel itu aja gue suka. Sabar. Gue suka denger lagu sambil minum, seru nih gitu. Udah, jadi DJ deh. Jadi duit. Duitnya tuh kita perlu, tapi bukan tujuan utama. Kan tadi dibilang tujuannya karena dia suka Itu di kan kita masih playlist dapat maksudnya gara-gara gua ngatur playlist nih di tongkrongan jadi DJ bisa gue nih kan kayak anjing. Random ya? Random gak sih? Anjing itu sama kayak gue biasa juggling nih. Bisa jadi pemain bola kali gue ya. Kayak gitu maksudnya kayak Perumpamaan apa lagi coba? Beta agak kurang paham sih sama yang tadi juggling terus jadi pemain bola. gue gini like masalahnya like. Ini udah gelas kedua. Emang gini. agak stuck nih. Hal-hal yang sederhana keluar dari mulut orang atau dari pikiran orang sebenarnya udah melalui proses yang kompleks di kepala kita gitu. Ya maksudnya berarti kan lu punya sense itu tuh. Gimana ya? Ya gue tetap Itu gift menurut gue. nggak. Ya gift itu ada dua jenis. Yang dikasih dari Tuhan, gede itu gift. Ya. Muka cakep. Ada yang dilatih. Iya. Nah gift gue menganalisa atau problem solving itu gue latih gara-gara main game. Balik ke tadi ya. Balik lagi ke tadi. Gue suka banget main game. Bahkan ada satu game favorit yang belum pernah tamat. Gue penasaran tamatnya gimana. Apa? Hidup gue. Anjing. Keren. Itu game paling favorit. Menurut gue tuh game yang paling gue favorit. Maksud gue endingnya penasaran gak dong lo? Iya. Lo gimana sih endingnya gimana sih? Kalau lo punya mission ini, punya goal kesini, objektif nyampe nggak ya gitu? Penasaran aja. Seru tau. Seru. Gokil. Nah, raja terakhir. Ya gue pernah nanya juga. Jelasin like. Orang Kenapa bilang- lu raja terakhir like? Saking deep dan intunya gue game, gue merasa gue itu adalah raja terakhir di game gue sendiri gitu. Oke. Sebenarnya raja terakhir ini adalah diri lu untuk hidup lu sendiri. Gue pernah ngomong di beberapa podcast, gue kasih tahu. Mau sedunia nantang lo atau nyuruh lo jatuh, kalau lo pilih bangkit, lo bangkit. Sebaliknya, mau seisi dunia nyuruh lo untuk bangkit, lo milih jatuh, lo jatuh. Jadi lo akan ngelawan orang yang paling berat atau raja terakhir lo itu adalah lo sendiri. Gue ini atau banyak orang jenis pekerjaannya adalah gue nggak punya bos, gue gak punya siapapun di atas gue. Kalau hari ini gue pilih buat malas, gue malas. Hari ini gue milih buat rajin, gue rajin. Bangsatnya,
di saat pilihan-pilihan seperti itu nggak ada yang muji dan nggak ada yang marahin. Itu susah banget. Iya sih. Lu punya atasan enak ada yang ngomelin. Iya benar. Lu gak punya atasan, Iya. lo rajin ada yang muji gak? Iya. Gak ada. Lo malas gak ada yang marahin. Iya nggak ada. Nah yang itu adalah berat dan itu kita akan lawan sampai kita mati. Itu filosofi kenapa gue namain gue raja terakhir. Gue gak peduli orang ngomong apa segala macem. Yang penting raja terakhirnya adalah diri gue sendiri. Oke, Dalam banget ya. dalam Filosofinya banget. Emang deep banget itu raja terakhir. Jadi gue ya udah. seneng banget ya episode Kick Andy kali ini ya. Kick ass. Si fighters. Kita potong selai. Jadi core-nya semuanya adalah game. Secinta itu gue sama main game. Oke. Gamingnya kita simpen dulu. Boxing. Oh dia lagi ngechat Arab bentar bos. Enggak ada, enggak ada. Enggak bang. Enggak ini kebetulan dapat prom di chat tapi promnya di chat. Iya. Jadi katanya, "Nih Bang, gue mau nanya." Ya. Gue matiin dulu. Oh, Karena enggak butuh-butuh banget. Weh. Kosong. Kok gue sih lu heboh banget sih, Kak. 70 hari di maraton gokil. Enggak Bang, jadi gini Bang. Apa? 70 hari? Kenapa cewek mukul? Udah aja. Ini bagus nih, posisinya kayak gini beta suka jadi gampang pak. Terima kasih direktur Kalau dan kemarin Pak di sini produser. kan jauh ya. Gampang kasih jab-jab dikit Iya, ya. gampang, jeb-jeb, pak, pak, pak. Misal dikit ngomong pak. Oke lanjut. Bang, ini sesuai dengan filosofi lu tadi ya. Menurut gua sabar. Kan udah tahu. Emang begitu di sini. Kalian nggak perlu emosi. Yang harusnya emosi tuh beliau. Ada superstar di sini gila ada loh. kayak gitu. Ini tuh sebenarnya Nah, tadi gua dengar katanya ada alarm mobil. Iya dari anjing. Nggak, tapi Masuk akal. gue tuh kalau minum Heeh. tuh zen. Iya Zen. Jadi zen master gue. Yo, Oh, lu malah gitu ya bang? Malah gue. Gua malah di titik Kan orang kalau ngomong kalau minum tuh ngeluarin karakter aslinya kan. Iya. Gue lebih minum lebih lebih Ya, tenang berarti ya. karena memang actually deep inside of you kayak gitu sebenarnya bang. Menurut gua karena gini filosofi sekali-sekali apa beta serius nih. Lanjut, gua enggak komen apa. Sorry ya bang, emang ya. begitulah di sini. Jadi sesuai dengan filosofi lu itu cukup dalam banget ya, especially as a fighter ya. Kita nih sebagai fighter tuh malah memiliki filosofi kayak lu gitu karena at the end of the day dan at the end of our journey as a fighter tuh every single time we train and prepare to fight tuh diri kita yang kita lawan bang. Gue lupa fighter siapa yang ngomong. Pertandingan sesungguhnya itu di tempat latihan, men. Yes. Itu Itu benar. pertandingan sesungguhnya. Yes, benar. Itu Itu benar bahkan banget. menganalogikan kesuksesan itu gue pakai analogi boxing. Contoh nih ya. Kalau rumus sukses itu sama aja, konsisten, persisten, rajin ya Disiplin, itulah bla, bla, gitu. bla. Anggaplah itu rumus Pitagoras. Ya. Ujian itu adalah ujian kita masing-masing. Nah, bangsatnya nih, Tuhan itu mendesain ujian itu atau suksesnya setiap orang itu desainnya unik buat lo sendiri. Jadi kalau kita analogikan boxing atau fighting, Ya. lo bisa punya tempat latihan terbaik, Yes, betul. lo bisa punya pelatih boxing terbaik, pelatih Muhammad Ali whatever. Yes. Tapi once lo naik atas ring, nah satu lawan satu kan lo apa masalah lo? Iya. Ya udah. Jadi gue makanya suka banget filosofi fighting. Gue mau nyoba penasaran, tapi lawannya culun nggak berani di call out. Ali tahu nggak dia mau call out siapa? Onat. Oh, Ali tahu ya. Onat. Udah di call out. Padahal kan sparring ya biasa, ya entertain aja gitu. Iya. Nggak berani malah goblok keputusannya. Mungkin Onat beraninya ngadu antar anak ke sekolah kali ya. Mungkin kebanyakan boti. Kebanyakan boti mungkin. Wah, no comment. Lu antar anak ke sekolah nggak? Waduh, jangan dibawa ke situ kasihan nanti. Tuh Nat dengerin. Ayo. No comment. Beta no comment. Nggak ikut-ikut. Nggak ikut ya. Nggak ikut-ikut. Urusan senior yang tua-tua. Iya. Tapi menurut lu dari lawan dulu deh. Cocok nggak lawan Onat? Hah, gimana? Di lawan Onat cocok nggak? Cocok banget lah. Sayang banget Makanya cari lawan lagi susah dong. susah. Mungkin dia gini, Onat merasa gue nggak pantas lawan dia karena menurut dia lebih fame dari gue gitu. Mungkin ya. Makanya tadi gue bilang kan lu nggak mau bawa traffic mungkin Iya, bagi makanya- dia. Kayak padahal secara gue tadi gue bahas sama-sama ngerokok, lifestyle ya, iya. sama-sama minum, Iya, sama iya. dunia malam, dan sama-sama nggak pernah latihan. Itu fair banget kalau mulai, sayang banget dia nggak ambil gitu. Malah lawan si Bobby Saputra itu. Goblok. Oh, dia mau lawan Bobby Saputra? Udah. Udah Oh, Pak. oh iya kemarin di Superstar Knockout ya? Set Kalah. jadiin samsak Kalah lah. anjing. Kalah.
Itu Kalah Bobby Saputra hidupnya fit anjing. gue berhalangan hadir. Tadinya gue pengen hadir, gue pengen support Onat sumpah. Gue pengen jadi the real supporter dia biar dia tahu tuh keputusan paling tolol yang dia ambil anjing. Itu goblok banget anjing. Kenapa dijain sama Bobby Saputra enggak fair anjir. Nah, ini gue menarik nih, gue nanya ke Raymond. Dalam memilih atau Gue lawan Arab bisa. Beratnya masuk emang? lu Ya apa? mungkin bisa maksudnya gini, lifestyle sama. Oh lifestyle ya, Nah, soal sama lifestyle. Arab gak ada kelas, gak ada apa ya gitu. Untuk ngomongin sparring gitu loh, main aja. Eric Kolim? Sama, boleh tuh. Boleh ya. Boleh. Tapi kalau udah pernah tanding. Udah pernah tanding. Tetap. Tapi Nggak fair. kalau sekali main ya benar sih. Maksudnya kalau mau ngomongin sama-sama yang gak pernah tanding, Iya. ayo gitu. Ya gak masalah juga kalau mungkin dia gak terlalu banyak latihan. Gak apa-apa juga gitu. Tapi kalau ngomongin pengen experience itu aja sebenarnya. Iya sih, benar. Nah, Mon, untuk orang yang belum pernah naik ring sebenarnya yang paling sulit itu apa sih, persiapan yang paling sulit menurut Balik lo? lagi ngelawan diri sendiri bener. Lifestyle. Lifestyle. Ale Gue ngerubah. ngerokok harus berhenti. Yes. Begadang harus hilang. Tuh. Tuh udah jelas tuh kerjaan DJ lu semua hilang tuh. Nah itu dia kan. Panggung, Gue harus hilang semua cut tuh. off semua kerjaan DJ. Gila kali. Ale inget Randy panggil lawan KJ nggak? Iya. Dia bilang apa? Dia bilang 3 bulan gua tinggalin semua kerjaan gua, syuting, Komit dia. semua di-cut sama dia buat latihan. Gue menang taruhan tuh berapa puluh juta tuh megang Randy gue. Gua untung gak taruhan, gua udah banyak gila yang ngajakin gua. Ayo gua Randy. Gue menang puluhan juta gue ke Randy. Gue datang gue sama Om Denny gue ke ruangan dia. Gokil. Tapi misalnya butuh berapa lama? Apa sih stepnya nih dari orang yang nggak pernah naik ring sampai naik ring nih, step-stepnya itu seperti apa, Mon? Step latihannya seperti apa? Karena kan pasti buta banget ya. Iya, pertama sih yang paling penting basic ya. Karena balik lagi lo ini berlaku di semua kenapa ngelatih kayak gitu. Biasa aja dong. Cabang olahraga ya. Iya benar. Jadi enggak dia ngelatih kayak atas bawah gitu. Ali Bagus baju lu, udah lanjutin. dia emang bagus. Ini Mercy Bang Arab. Nah, stop. Beta mau jelasin. Ya udah, oke, lanjut. Apa? Balik lagi ke basic karena ini gue lakuin dan juara-juara dunia pun lakuin. Dulu gue di Bali latihan tuh sama juara-juara dunia, Bang. Juara WB Asia, bukan sombong nih cerita. Iya, udah ya. Sorry Bang ya. Gue kalau sama dia musim mulu. Gak tahu kenapa. Ya lanjut, Mon. Nah, terus kayak balik lagi semua ke basic gitu. Bahkan pun mereka yang udah juara dunia, ini gue bicara boxing ya, specifically boxing aja gitu. Itu tuh balik lagi ke basic. Kalau fundamentalnya kuat, mau dibawa kemana aja tuh enak. Sama Fundamental tuh apa tuh? ya basic ya. Basic entah footwork entah Oke. serangan pukulannya. Oke. Itu fundamental tuh. Kayak lu step ke Kalau depannya. bener semuanya Yes. itu kayak oke. Nah, tapi itu semua tidak akan terjadi kalau lu nggak bisa dorong dengan stamina dan disiplin. Disiplin dari lu ngejaga istirahat. Salah satu yang banyak fighter lupain, especially fighter-fighter yang sudah cukup di atas adalah mereka lupa bahwa istirahat adalah Penting ya? peran penting dalam lu persiapan fight. Oh, malah istirahat ya? Istirahat. Lu bisa latihan sehari 4 jam, 6 jam, 7 jam, tapi nggak kalau recovery tidur ya, kalau nggak recovery ya. malam lu jelek, lu istirahat nih dari bukan jam 9 terus sampai jam 5 jam 6 pagi berantakan karena badan kita ini banyak lah di podcast dokter bahas soal Ya, badan kita kapan ini mereka beregenerasi itu di atas jam recovery, 9 betul, ya. betul. Harus tidur memang. Harus tidur otomatis. Lu bisa ya latihan pagi jam 6 sampai jam 9. Lu istirahat jam 12 sampai jam 3, lu istirahat jam 7 sampai jam 8 atau jam 9. Dari situ lu nggak istirahat habis. Oh. Ya makanya gue bilang tadi kan, komitmen ini tuh dunia with komitmen dan konsisten dan disiplin. Kalau nggak cocok sama dealnya nggak akan bisa. Makanya tadi lu bilang gitu ya tadi ya. Iya. Jadi kombinasi harus lawannya cocok, abis itu dealnya cocok. Karena gue bakal cut off. Dan lu siap untuk itu tuh ya? Siap kalau duitnya ada. Iya. Majority kerjaan gue karena kalau nggak make sense dong buat gue Iya. lakuin. Iya Ngapain? dong. Ya karena anak emang harus sekonsisten Yes. itu ya. Betul. Iya dong. Apalagi kita nggak minum, nggak ngerokok, nggak begadang, buset. Makanya Semua gampang yang lu tuh. suka yang lu lakuin kan. Nah, itu dia susah. Tapi menurut gua harusnya ya Bang Onat setelah kala ini lu call out harusnya mau lagi karena dia udah nyobain ring dan lu belum. Ya nggak masalah. Dan lu mau tapi mau aja kalau dia terlalu pusi aja. shit. Terlalu pusi berarti kan dia Ya.
Pusi. Iya. Kalau dia kucing-kucingan ya susah. Aduh, gua sih dipanggil pusi sih sama orang di podcast lain sih gua dealin aja. Enggak. Kompor. Gue udah DM-an lagi. Dia ngomong apa sih? Dia kenapa Panjang dia? DM ada nih, ntar gue kasih lihat di Iya. open. Kenapa dia nggak mau? Alasannya Kesimpulannya. Ya alasannya mungkin dia merasa lebih fame. Sebenarnya menyembunyikan itu. Sebenarnya ya pusi aja. Enggak. Tadi malah ngajak, lu di mana? Di DM nih ya. Lu di mana? Ayo berantem. Ngapain berantem? Gue bilang anjing. Orang kayak kita ngapain berantem? Pembangunan sayang. Iya, momennya sayang ya. Berantem di pinggir jalan, lu di mana? Gue samperin. Gue gitu-gitu udah lewat. Dia masih kayak gitu ya? Ini gua kaget sih. Iya. Kayak masih kayak gitu. Ya maksudnya kan sekarang Ada di DM ini. ada wadahnya gitu loh. Lu di mana sekarang? Gue samperin, kita berantem pinggir jalan. Anjing ternyata lu sekampung itu ya gue. What the fuck gue bilang. Padahal tinggal ayo proper latihan tanding. Iya, sama-sama dapat uang. Tapi nggak berani. Ya udah. Berarti segitu aja. Nah, kalau misalnya nanti mereka tanding nih, Onet kan udah punya pengalaman naik, yang Lek belum nih. Ada sisi keuntungan di Onet gak? Harusnya ada. Udah lebih familiar ya. Yes. Tapi Onet punya pengalaman lain. Mungkin tapi Onet punya pengalaman jadi pusi lebih banyak gitu. Jadi beda jelas. Shit. Jelas beda. Aduh, berat Karena- nih. Gua sih kalau laki gua jawab. Sumpah iya. Kalau ya. Berat sini. Tapi lu masih mau kalau akhirnya ini ada promotor. Ini apapun yang lawannya cocok dan argumennya logik, gue sama Onat cocok. Coba cari figur selain Onat, boleh selama cocok. Tapi kayaknya emang harus lawan Onat sih. Menurut gua nggak ada figur lain yang. Iya menurut gua sih. Karena kalau Arab tuh lu masih apa ya? Sama Arab enggak, kalau sama deket Arab juga banget, cocok. jadi kayak- Enggak Mas, ya kalau deket banget kan sparring aja. Ya kalau Kan sparring, gak harus sparring. bermusuhan loh. Iya, yang iya, bikin iya. yang bikin ini jadi bermusuhan tuh Onatnya. Terus. Awas gua mau Onat gak ada apa-apa. Kayak dianya kayak ketakutan kayak ih apa sih lu? Yang Kayak- awal banget yang jadi awal gini, banget awal gini. ngomong tuh siapa lu? Gue datang di HSS. Oke. Gue ditanya kalau tanding cocok sama siapa, gue sebut 2 nama. Ya mungkin yang cocok sama lifestyle kayak gue bilang Onat sama Arab. Ya kan gak harus musuhan kalau tanding, emang harus musuhan kalau tanding. Iya. Kan gak juga. Lu melihat dari gaya entertaining. Gue mau nyobain sport. Kenapa gaya harus hidup. musuhan? Iya. Jam 3 subuh, jam 4 subuh DM-in gue. Lu di mana? Ayo lu sekarang berantem sama gue. Dah, ini kenapa nih orang nih gue bilang nih. Iya. Kebanyakan. Wah kebanyakan nih gue bilang nih. Entah kebanyakan minum Kebanyakan atau minum. kebanyakan Gitu pikiran. bang, gue bilang kita nggak tahu kan ayo banyak. bang tanding aja bang. It's not gonna happen bro. Gue bilang lah, ya gue cuekinnya kayak wah lu boti lo nggak jelas anjing. Ya. Buat Bang Onat. Boti sama ini boti and satu lagi Iya. gitu. Buat Bang Anjing, Onat anjing, takut daripada jam 4 pagi nge-DM yang like mending tidur biar bisa nganter anak Bang itu. Pesan dari gua aja. Iya. Wah, saya no komen. Maksudnya Bang. biar bisa tidur gitu Oh, loh, iya, benar, gitu benar. loh. Benar. Tapi ini fun fact ya bang. Gue pernah fight lawan temen gue sendiri si Taka. Dan itu emang gue sedekat itu ya. Itu gue fight sampai yang berdarah-darah. Oh abis dah. Sampai yang benar-benar all out gitu. Tapi Kelar kan? iya. Ya Kelarnya abis itu yaudah selesai gitu. Itu Tapi ketemu gue pagi sarapan dia kayak brother gitu. Gue pengen sama dia bisul kan. Bikin seorang lain gitu. Itu waktu SS siapa tuh yang botak gue lupa Tarigan sama siapa yang UFC nggak pernah kalah tuh ada yang rada Chinese. Ini HSS berapa ya? Gue lupa Di mana yang di awal. Senayan? Oh, Bukan awal. yang di klub. Gue lupa dia tanding berdua temenan terus sama-sama ke boxing itu ya memang brother. Oh iya. Siapa siapa namanya yang punya Aduh, gue lupa. baku hantam baku pukul dulu. Iya. Ya sebenarnya gitu aja harusnya. Iya benar. Harusnya Harusnya sesimpel itu. direspon gitu aja kan. Iya kalau nggak mau ya udah bilang nggak mau aja. Iya. Kan jadi kemana-mana ya jadi kocak gue bilang. Benar. Tapi ya semoga ini episode ini bisa ditonton sama Bang Onat ya. Yes, semoga Bang Onat notice dan menjawab panggilan Bang yang Lex tanpa mendm jam berapa? Jam 4. Jam 10 subuh. Iya. Atau kan sebenarnya dia dikasih tahu sama orang lain. Gue call out lagi di podcast ini terus dia nggak mau nonton. Ya kan pusi. Jadi aduh. Gue sih habis nonton podcast ini nih, gue kalau jadi Onat gue nonton langsung gue telepon anjing. Lu cari promotornya tai. Sumpah ya, gue matiin anjing. Ya maksudnya buat nunjukin. Udah ada. Kan nggak mau. Iya sih benar juga. Udah ada budgetnya pas nggak mau nggak. Ya nggak ngerti lah ya gimana.
Ya udahlah, biarin aja. Pusi Tapi bing sama pusi, Bobby pusi, berani. pusi bing pusi. Ya aduh, iya sih. Excuses ya, Bang. Ya Iya. kalau Bobby tadi gue bilang mungkin traffic. Traffic apanya? Onet lebih terkenal dari Bobby, come on lah. Ya atau dia gimana cara Ya, bingung kan? Iya. Cara berpikir Boti bingung. Bisa jadi. It might be true. Benar juga. Oke. Who knows? Semoga bisa di Ya semoga terjadi. Karena kalian gue pengen yes, banget sih. terjadi. Karena gue juga pengen banget nonton. Karena to be menurut gue honest. nggak ada Tapi lawan yang coba selain Onet siapa? siapa kalau menurut lo? Coba. Selebriti. Gua sama Uus temenan, tapi Uus berat buset. Iya, Uus jauh. Tadi Too much, di too otak much. gue Siapa? Gua ngejar dia apa dia ngejar gua kan susah banget. Terus dia juga lebih sporty kan hidupnya. Iya, benar. Di sepedaan segala macam, dia pernah lawan Jering. Jerry. Jerings. Siapa coba? Jering enggak ya? Jerings enggak. Itu terlalu tua ya. Oh iya. Coba cari lawan cocok buat gua. Eric Ya, Eden Colim. Arab. Eric Colim. Tapi Eric Eric Colim Colim udah berapa kali tanding kan? Cuman ya kan. Iya enggak masalah kalau Iya, enggak iya, masalah. Aloy. Halo cocok. Aloy make sense. Lucu. make Lucu. sense. Sama. HSS. Setuju. HSS. Halo setuju. HSS. Enggak, semua promotor. Semua promotor. Gua sama Aloy ya. Yang like Aloy. Gua sama Aloy ketemu siapa deket gak ada masalah. Iya. Emang gini loh. Emang combat sport ya kita tanding ya olahraga aja. Iya. Kenapa harus Kalian jadi, mencoba something new yang iya, memang kenapa kalian harus tidak gua sama pernah. Aloy harus jadi musuhan gak betul. ada. Benar. Tapi that's the main thing of boxing ya atau maksudnya martial art gitu. Lu boleh lihat semua fighter kelas dunia, nggak ada ceritanya. Ini kecuali cuman ada dua orang ya, Khabib sama McGregor. Iya benar. Itu the real beef yang happen sama mereka tuh. Cuman itu aja yang gue tahu bahwa beefnya beneran. Sisanya tuh they're fine, they're okay gitu. Iya. Mau trash talk Picong kayak juga, apa? Picong bisa. Ya, Picong bisa. Picong menarik. Beratnya sama. Ya, Cuman Aloy tinggi sih. aja yang nggak ini. Aloy sih gue. Tapi Aloy masih masuk tinggi. Ayo menurut anggap sih. olahraga aja. Seru. Seru olahraga Kalau sama aja. Aloy gue menurut gue lu kalau Iya. sama Aloy seru sih. Kelar fight pelukan temenan lagi gak ada Iya masalah. benar. Iya. Itu Harusnya kan- prinsip yang kita punya sih kita fighter kayak gitu. Gua pun sama lawan gue yang gue bilang Staka tuh hancur-hancuran Kak. Maksudnya ya tapi at the end ya kita tahu bahwa it's only for business. Jadi kayak ya para promotor yang bisa Kalau gue sebenarnya gue memberikan lawan panggung. Aloy, gue nggak lawan Aloy. Lu Gue lagi lawan diri gue sendiri. Nah, Gue benar. penasaran lawan diri gue sendiri. Gue penasaran. Bener. Gue bisa nggak ya nyuruh disiplinnya gue. Gue Yes. penasaran banget bisa nggak gue. Karena ada banyak yang dipertaruhkan tuh di atas ring. Inilah. Pride, Yes. health atau Yes. nyawa mungkin Iya, ya benar. sekian persen gitu. Nggak, tapi itu malah hal yang paling krusial bang. Health lu, begitu lu naik ke atas ring, setiap fighter, gue ngomong ini nggak ya di episode waktu itu. Setiap lu fighter, lu duduk di atas, lu mau naik ke atas ring, lu sign kontrak bahwa lu siap terima apapun yang terjadi atas diri lu. Penasaran kan gue? Apalagi hal yang harus gue pertaruhkan untuk lawan diri gue sendiri selain pride, Yes. keselamatan. Keselamatan. Gila lu bayangin gak? Gue fight terus ada anak gue nonton. Ai. Gila lu. Itu beda sih. Oh anak doang sih. Like. Waduh. Ibu lu masa maksudnya nyokap lu di mana nyokap lu? Nyokap ada nyokap. Nyokap lu. Nah, itu tadi maksud gua pengen nanya Nonton itu. itu. Sorry emang anak. Iya, nyokap lu gua belum selesai ngomong Iya, iya, udah iya, dipatahin. Gue pengen ngerasain experience itu, ngerti gak lu? Iya. Misalnya kalau lo simulasiin ya anjing lu udah Ih. lo udah atau lo udah bonyok, lo udah lemes terus ngeliat muka anak lo. Babe. Wah. Iya. Itu beda sih, beda. Itu gua ngelihat itu waktu di L lawan Wilson. Oh bukan Jeffrey Nicole. Bukan. Karena gua nonton langsung terus gua ngelihat lu dapat tenaga dari mana anjing? Gua pas liat muka Al sama muka bokap gua. Ayo El, semangat El. Gua nggak tahu Lex, gua dapat tenaga dari mana gua nggak tahu. Tapi itu happen di gua sih. Nah kan Itu rasa yang lu itu rasa tenaga yang lu nggak tahu dari mana tapi itu besar powernya. itu gue pengen ngerasain penasaran. Iya. Penasaran doang. Iya. Menarik. Tapi seru bener, tahu, itu seru tahu. kalau Ale lagi mau persiapan fight nih, kalau Ale jadi gitu mau call out siapa? Kalau jadi. Jadi kan? Turunin dulu deh. Iya, oke. Nih. Dia kalau siapa? Dia kalau siapa? Belum tahu, tapi gua nanya kemarin lu bikin podcast gini sama fighters lu nggak mau tanding, gue bilang gitu. Tanding lah. Ya tuh. Dia pengen tanding aja nggak berkesempatan Gas dapat. dulu lah Lek yuk.
Kok cheers es teh manis? Ya kan emang SMA kalau cheers. Oh iya benar. Boleh. Boleh, iya. Boleh. Ah, lu mah. Ya, sorry kebetulan Kehidupan saya udah malam nggak lu parah sih, cheers. Mon. Loh, kok jadi parah kehidupan malam gue? Lanjut tadi. Jadwal Aloy padat, jadwal gue padat. Kalau Wih, enak tuh. Bill kan harus nge-cut semua jadwal. Betul, harus Minimal sama- 2-3 bulan. Betul, Iya, betul, at betul. least 3 bulan sih. Boleh. 3 bulan paling cakep kan emang. At least 3 bulan. 3 bulan ya? Yes. Dari nol banget tuh sebenarnya 3 bulannya mepet. Gue belum pernah. Jangan lu gaya hidup kayak gini belum. Dari nol banget Nih, bener nih. apalagi lu berhenti ngerokok, itu hal paling susah gue tahu nih. Tapi nanti once lu udah latihannya bener, itu otomatis hilang tuh. Minum lu, alkohol lu udah rokok lu udah pasti hilang. Pasti lu nggak kuat. Oh, udah pasti gak kuat ya? Udah pasti nggak kuat. Penasaran banget. Iya, terus Sangat akhirnya cuma penasaran. jadi 2. Lu kayak Nah, fuck this siapa shit. tahu bisa terus. Iya benar. Kan gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, benar. Gue udah berhenti minum mulai hari ini lah. Oke. Elah, ini udah minum aja dulu nih. Jangan, sayang. Gak apa-apa berubah ya? Iya. Gak apa-apa berubah ya? Iya benar. Oke, Lek, coba. Siapa tahu ini kok menurut gua Aloy menarik. Coba. Kalau Aloynya mau it's okay. Kan karena kita nggak ada masalah. Kita baik-baik aja. Enggak benar. Try something new aja sih. Bener-bener olahraga. Iya benar. Just questioning yourself. Kalau Aloy mau ayo. Karena gue nggak pernah melihat lawan terberat gue Aloy. Lawan terberat gue adalah gue sendiri. Oke. Jadi Siapapun itu. buat semua promotor Yang Lek, King Yang Lek Versus King- Aloy. King Alek ya, nama Iya, DJ lu ya. boleh. Iya kan? Yang King Alexander. Alex Versus King versus Aloy. King Aloy. Boleh aja, boleh aja. Seru. Gue setuju, gas. Seru. Itu terbaik sih. Oke. Menurut gue harus terjadi. Pernyataan pertanyaan terakhir gue dan mungkin lu mau ngasih pesan quotes yang lu pegang selama ini. Tapi sebelumnya pertanyaan gue adalah seberapa besar menurut lu berjalan selama ini melewati segala masalah dengan keyakinan dan keimanan lu, Lek? Jadi gini. Banyak pertanyaan di beberapa podcast segala macam. Dan jawaban gue selalu sama. Kalau ada satu sosok, lo pengen berterima kasih. Lo berterima kasih sama siapa? Jawaban gue selalu sama. Gue selalu berterima kasih sama diri gue sendiri. Karena gue punya filosofi gini. 3 hal yang pasti terjadi di dunia ini. Yang satu namanya tidak pasti. Yang kedua kematian. Yang ketiga masalah. Oke. Nah, kalau lu punya mentalitas dari awal, setiap orang pasti akan ninggalin lo. Ya. Either orang yang paling sayang sama lo, namanya kematian, dia bakal misahin kita. Terus kalau seisi dunia atau seisi rumah lo atau seisi circle lo yang sayang sama lo atau nggak ada, terus lo bakal milih untuk stop. Lo harus punya mentalitas lo siap sendiri. Kedengarannya kayak sombong. Walaupun kenyataannya gue tetap butuh orang-orang untuk support gue. Tapi mentalitas yang kita punya, lu tuh sendiri. Titik. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya mau ada nyokap gue, mau ada bokap gue, mau ada circle gue tetap punya mentalitas gue sendiri. Dan gue gak pernah mau bergantung sama siapapun. Oke, itu yang lu pegang. Itu yang gue pegang sampai kapanpun. Karena balik yang tadi, even kita punya orang yang support kita banget. Itu kejadian sama Mike Tyson. Begitu pelatihnya hilang, meninggal selesai. Michael Jordan, bokapnya meninggal, kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi bener-bener stop dia. Pensiun. Jadi gue akan berpegang sama, gue akan berterima kasih sama diri gue sendiri yang selalu support diri gue. Karena once mereka semua gak ada, yang ada siapa? Orang yang depan kaca. Itu adalah diri lu. Itu diri gue sendiri. Itu aja. Ini bukan ngomongin sombong ya. Balik lagi kenyataannya kita butuh orang yang support. Cuman kalau orang yang support itu nggak ada. Gue punya satu temen pernah jadi asisten gue namanya Elfrain, orang Aceh. Dia ngalamin tsunami Aceh. Hilang semuanya. Terus kalau ngalamin kejadian itu, kalau nggak punya mentalitas kayak gue gimana? Iya sih. Pasti nyerah. Selesai, keluarganya hilang semua kesapu tsunami. Tinggal sendiri. Jadi gue begitu dia datang kerja sama gue ke hidup gue, terus gue, oh berarti ada memang kejadian kayak gini. Ya udah siap-siap aja sendiri. Ya, dan kita nggak pernah tahu ya. Gak pernah tahu. Itu aja.
Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Samuel Alexander. Woo! Orang yang pernah ngedis tangga ternyata adalah orang yang bikin bangga. Ada pantun dari Raymond, ayo. Gak ada, beta gak bisa pantun. Gak ada guys. Nah, gue gak bisa pantun. Tiba-tiba apa? Gak ada. Tiba-tiba pantun. Gak ada. Aduh. Gak ada. Gak bisa. Udah, ini udah habis ya? Iya gak ada. Gak ada, gak ada. Gak ada, gak bisa, gak Oh, bisa. red cardnya beda. Kalau pakai pantun. Kalau pakai pantun Gak beda. ada. Coba Ale kasih pantun. Thank you buat semuanya yang udah nonton pada hari ini. Sekali lagi thank you buat yang like. Yes, thank you Bang. Terima kasih sudah Gokil. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita obrolin lagi tapi nanti ini kan kita bisa ada Olah bikin lagi. sesi Yes. khusus musisi-musisi. Weh, betul sekali. Jadi versus Onet apa versus Aloy? Kalau Onet lihat. pusi, on Aloy. Kalau menurut gua sih Kita lihat. ya kayaknya Aloy lebih punya mental lah daripada Onat lah. Waduh. Iya lagi. Karena orang yang udah berani ngecat rambut tiap hari pasti punya mental untuk botak kan. Iya loh. Masalah apa sih ini? Iya kalau gitu thank you banget yang udah nonton The Fighters. Jangan lupa untuk ya komen. Setuju nggak kalau misalnya Yes. King Alex King Alex melawan versus King Aloy. King Aloy dan Onet dulu dong. Oh iya. ini aja deh. Tapi kalau karena Onet pasti pusi, berarti Aloy aja. nggak apa-apa. Aloy aja udah ngapain sih nantangin orang yang pengecut. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Iya.